Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Lisa Arianti dengan NPM 211305303 dari kelas 2G, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan praktekkan simulasi strategi pembelajaran untuk mengatasi siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca. Umumnya, anak-anak masuk kelas 1 SD itu sudah memiliki keterampilan menulis, membaca, dan berhitung walaupun hanya dasarnya. Sehingga mereka masuk di kelas 1, mereka akan mulai untuk kembali mengasah hal tersebut. Sehingga memudahkan mereka nantinya di kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6, mereka sudah tinggal melancarkan bagaimana pembelajaran yang telah mereka dapat di kelas 1 tersebut. Namun, masih saja ditemui untuk anak-anak yang sudah duduk di bangku kelas 5 SD yang mengalami kesulitan dalam membaca. Nah, terutama kita telah melewati yang namanya pandemi virus corona. Nah, di mana ketika virus corona ini melanda, pendidikan ataupun sistem pembelajarannya dilakukan di rumah, yaitu dengan sistem pembelajaran jarak jauh, di mana menggunakan media elektronik, yaitu dengan menggunakan media yang sebelumnya mungkin belum pernah untuk dilakukan. Nah, sehingga di sini menuntut mau tidak mau guru dan juga peserta didik ataupun orang tua peserta didik tersebut adalah untuk belajar bagaimana pembelajaran tersebut sehingga berlangsung secara efektif. Namun nyatanya pembelajaran tersebut masih saja kurang efektif. Nah, ketika masuk ke new normal ini, mereka sudah mulai masuk lagi di sekolahan. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya ketika mereka belajar di rumah dengan di sekolahan. Seperti yang kita ketahui bahwa ketika belajar di rumah, mungkin mereka tidak memperhatikan pembelajaran yang gurunya sampaikan. Karena apa? Karena mungkin cara penyampaian guru yang tidak menyenangkan atau membosankan, atau mungkin memang sama-sama belum cakap terhadap teknologi, sehingga ini menyulitkan dalam proses sistem pembelajaran. Nah, anak-anak yang masih duduk di kelas 5 ini, mereka ada yang masih memiliki kesulitan dalam membaca. Salah satunya adalah bagaimana cara mereka membedakan huruf dan menyatukan kalimat antara kata demi kata. Nah, ada penyakit di mana mereka mengalami kesulitan dalam membaca. Ini disebut dengan disleksia, di mana anak tersebut kesulitan dalam membedakan huruf-huruf yang mana itu merupakan salah satu hal dasar yang harus dilakukan dan untuk menunjang mereka untuk naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baiklah, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa, mulai. Mulai mana? Berdoa, selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme yang ada pada diri kita, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah, setelah itu kita absen terlebih dahulu ya. Dea, Hadir, Bu.
Susiani, Hadir, Bu. Bastian Arifin, Kenzi. Hadir. Nah, setelah kita absen, kemudian kita akan masuk ke bab selanjutnya, yaitu tema 8, subtema 1, yaitu tentang lingkungan dan sahabat kita. Sebelumnya akan Ibu jelaskan terlebih dahulu materi kita pada pagi hari ini. Nah, lingkungan merupakan tempat di mana kita tinggal, seperti lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lingkungan sekitar kita. Kemudian ada teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks yang berisikan fakta-fakta yang ada di kehidupan kita. Contohnya adalah teks biografi, yaitu teks yang berisikan biodata dari seorang tokoh ataupun diri kita sendiri. Kemudian ada artikel, karya tulis ilmiah, dan lain sebagainya. Nah, baiklah, untuk tugas pada hari ini kita akan bahas tentang lingkungan. Nah, silahkan kalian amati terlebih dahulu lingkungan yang ada di sekitar. Nah, setelah kita selesai, Ibu ingin bertanya, fakta-fakta apa saja yang ada di lingkungan yang kalian amati pada saat ini? Yang bisa menjawab, angkat tangan. Bu, lingkunganku sehat, lingkunganku bersih. Bagus. Sekarang Dea, apa yang kamu amati? Apakah ada hewan atau apa? Ada, Bu. Apa? Babi. Nah, kemudian apa sih manfaat dari lingkungan yang kita tempati pada saat ini? Lalu Bastian dibikin lagi. Apa manfaat dari lingkungan yang bersih? Hidup jadi lebih sehat, lebih damai. Betul nggak, Bu? Betul. Apa sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Oh, sudah jelas. Ibu lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya. Ini yang terakhir. Ceritakan bagaimana lingkungan sekitarmu. Lingkungan tuh sehat, lingkungan tuh bersih, bersih bagus. Bagus. Apakah Nia ingin menyampaikan juga apa yang terjadi di lingkungan sekitarmu? Banyak pepohonan, banyak bunga-bunga, banyak kendaraan lewat, dekat lapangan, puskesmas, balai dusun, dan masih banyak lainnya, Bu. Nah, bagus. Nah, jadi dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita pagi hari ini adalah kita mempelajari tentang fakta-fakta yang ada di lingkungan. Contohnya, fakta di lingkungan kita yaitu lingkungan yang bersih, ada juga lingkungan yang kumuh. Kemudian, ada manfaat dari lingkungan yang sehat dan juga lingkungan yang tidak sehat. Nah, jadi kita harus senantiasa menjaga lingkungan kita agar menjadi bersih. Kalau bersih, maka kita akan hidup secara sehat. Nah, sekian. Ini merupakan salah satu tujuan indikator dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, silahkan kalian pelajari buku tema 8, subtema 1. Subtema 1 yaitu membahas tentang siklus air. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Kemudian akan kita lanjutkan untuk minggu depan. Baik, sebelum istirahat, kita berdoa terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Baiklah, berdoa selesai. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian video simulasi pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.